Pak Haji sekali lagi diulangi jawaban klarifikasi Pak Haji terkait adanya pemberitaan di Kota Jabar yang diduga ada pemotongan bantuan prokes untuk para pondok pesantren. Baik. Terima kasih Pak Haji, silakan. Baik, yang pertama saya atas nama Kepala Seksi Pendidikan dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Bekasi tentunya merasa bahagialah bisa silaturahmi dengan rekan-rekan semua sini. Pada intinya kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagaimana kemarin telah terbit atau berita lah bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan bantuan BOP untuk Taman Pendidikan Al-Quran. Yang pertama, saya mungkin mengingatkan juga kepada semua rekan-rekan juga bahwa setiap terbit setiap angkatan dalam konteks tahap bantuan itu kami selalu mengedarkan instruksi. Instruksi itu dari Kementerian Agama. Yang pertama instruksinya adalah bahwa seluruh kegiatan dan pencairan ini menggunakan juknis yang telah disediakan oleh pusat. Yang kedua, tidak ada pungutan dalam konteks bantuan ini karena memang ini untuk COVID, harus dibelanjakan ke COVID. Nah, yang ketiga, segera melaporkan pertanggungjawaban setelah pencairan kepada Kementerian Agama, CEKI, PD Pontren, dan Kabupaten Bekasi. Nah, tentunya ada temuan kemarin yang telah diberitakan di online. Terus terang saja kami dari Bekasi PD Pontren bahwa memang ada benar staf KUA di sana di Muara Gembong itu honorer. Beliau itu honorer sekaligus juga sebagai ketua FKPK Kecamatan Muara Gembong. Jadi kalau dikaitkan dengan KUA sebetulnya nggak ada. Dikaitkan dengan apalagi dengan staf KUA walaupun mereka honorer ya, tapi mereka itu kan ada dua jabatan ya, jabatan sebagai ketua FKPK, di situ staf honorer dan memang udah lama di KUA Kecamatan Muara Gembong itu. Nah, mungkin ketika dia memberikan atau istilahnya karena emang semuanya di rekening kan? Dari pusat itu semuanya rekeningnya sudah disiapkan oleh pusat dari BNI. Saya pun nggak tahu dalam konteks nggak tahu, maksud bukan nggak tahu pencairannya, artinya nggak tahu bahwa itu ada pemotongan, ada pembelanjaan pembelanjaan gitu. Nah, tentunya ini kan semuanya difasilitasi oleh forum Pak. Mengusulkan juga forum dan bahkan forum tanpa rekomendasi kita bisa karena di Juknis memang ada klausal itu, boleh lembaga, boleh forum, boleh dewan, boleh legislatif, eksekutif mengajukan silakan ke pusat. Nah, bahkan ketika tahap pertama itu kami sangat repot. Kenapa repot? Karena memang kami tidak pernah merekomendasikan, bahkan orang mengajukan juga nggak pernah komunikasi dengan kita, tiba-tiba muncul tahap satu aja SK dari pusat. Nah, tetapi kami tetap memberikan edaran sesuai juknis yang ada. Nah, ini yang terjadi di Kementerian Agama dan kami terus terang saja, saya mati-mati kepala Kemenang itu lah mati. Awas kepala seksi, jangan celamitan. Ini adalah uang negara, apalagi buat COVID. Kami dengar memang Pak Imam, kami dengar bahwa FKPK katanya punya koperasi. Nah, melalui FKPK itulah koperasi, makanya sebagian uang itu dibelanjakan untuk informasi untuk kepentingan alat kopi. Jadi bukan bahasa pemotongan, pembelanjaan. Adapun rasional atau tidak itu nanti tergantung dari persepsi kita. Rasionalkah itu yang dibelanjakan sekian atau tidak? Saya pun memang terus terang saja itu juga memang bukan wewenang kami karena itu mereka juga punya koperasi, ada badan hukumnya seperti itu dan di kolektif di koperasi. Menurut informasi seperti itu Kang. Nah, mudah-mudahan ini barangkali menjadi satu. Mau jadi saya pertanyaan lagi nih Pak Haji ya. Di situ kan ada bantuan yang dari Kemenak itu berupa uang tunai ya 10 juta itu masuk ke rekening. Betul. Terus seperti yang Pak Haji bilang, boleh pihak kedua atau pihak ketiga ya untuk merealisasikan anggaran 10 juta itu untuk COVID-19. Itu ada nggak SK itu dari Kemenak? Kalau SK Kemenak pusat ada. Iya, ada. Bahwa nilainya 10 juta, bahwa TPK ini saja boleh pihak ketiga diserahkan seluruhnya kepada penyelenggara atau lembaga pendidikan, lembaga Al-Quran. Dasarnya pihak kedua itu seperti yang Pak FKPK maksudnya. FKPK itu dasarnya apa, dia bisa membelanjakan apa? Nah, itu
menurut sama saya ya, karena tidak terkait dengan kami ya, karena memang mereka punya forum tersendiri di provinsi. Nah, jadi forum ini mempunyai ketua umumnya di provinsi. Nah, jadi ketua forum provinsi tiap kabupaten dan kecamatan itu bermusyawarah. Nah, maka itu dibelikan alat itu, dikolek oleh FKPK, bukan oleh Kementerian Agama ya, oleh FKPK yang punya koperasi seperti itu. Dan saya juga nggak ada tembusan itu. Yang penting saya hanya mendengar dari beberapa TPI bahwa ada pembelian alat gitu dari FKPK. Oh, FKPK nih. Iya, FKPK. Jadi gini nih Pak, adanya keluhan dari pondok pesantren atau yayasan yang di bawah nama Kemenak Kabupaten Bekasi terkait dugaan ya, kita masih berbicara dugaan oknum dari oknum FKPI itu ya. Iya. Terus apa tanggapan tindakan dari mana? Yang penting saya pada saat ini saya untuk memanggil ketua FKPI kalau memang betul-betul ada gitu loh. Memang pernah laporan kepada kami bahwa itu akan diberikan alat. Kalau saya sih menyarankan tolong masing-masing aja pemberian alatnya. Yang penting kami menerima pertanggungjawaban. Ketika sudah dibelanjakan, laporkan ke kami. Ya, di situ kan nanti dengan adanya dugaan tersebut, gimana pihak ketua yayasan ataupun ponpes yang tersebut mungkin laporan dengan anggaran bahan yang terima mereka tidak sesuai jumlahnya. Bingung pertanggungjawabannya kan? Karena kan kita pasti Kemenak minta pertanggungjawaban anggaran tersebut, Rp1 pun uang negara wajib bertanggungjawabkan. Nah makanya itu. Jadi saya kalau bisa saya usul Kemenak secepatnya merespon agar jangan sampai ketua yayasan ataupun ponpes yang di bawah kasihan mereka nanti jadi gini Pak, sebetulnya kalau uang menerima 100% Pak. Ya 100% mereka menerima, tapi kan uang belanja kali itu dari pihak kedua itu kan nggak sesuai dengan prosedur pemberitaannya. Nah, itulah mekanisme yang diajukan yang dijelaskan oleh FKPK karena mereka mengkolektif ya, pembelanjaan lah bahasanya gitu. Kalau istilah mengkolektif pembelanjaan senilai sekian, yang uang yang diterima oleh yayasan, oleh lembaga juga ada. Ada juga ini. Berarti bukan hanya dengan alat itu doang. Enggak, Pak, enggak. Berarti... Saya enggak ngerti apakah 3 juta apa 3,8 apa berapa yang jelas uang itu tidak semuanya pembelanjaan, tidak. Kan ada operasional buat yang lain bisa boleh buat apa pulsa, buat bisa. Apa dan itu dipanggil oleh kepala sekolah, oleh kepala lembaga. Gitu. Nilainya 10 juta Pak. Kalau sebelumnya 10 juta. Murni langsung ke rekening. Nah nanti mungkin FKPK itu mau tentang barang-barangnya aja. Ya mungkin ada yang belanjaan 3 juta, mungkin 3,5, saya kurang tahu dari itu. Karena memang di bawahnya masing-masing kan ada. Saya mau belinya sekian, belinya cuma hand sanitizer sama termograf sama masker, berapa nilainya begitu. Iya. Oke. Dikelola oleh korporasi Pak. Ya untuk mencegah berita ini meluas, kira-kira nih kalau menurut Pak Haji kapan Pak Haji Kemenak akan berbicara dengan FKPI? Yang jelas dari kemarin kita koordinasi Pak, karena memang bukan ini saja Pak, bukan sekali ini saja, bahkan BPK sudah turun. Sudah turun. Tapi kemarin sudah turun bahwa memang itu memang kami sudah memanggil kan. Kemarin sudah panggil juga ketua FKPI. Pak Mustaqbil datang kan. Saya bilang kan hati-hati sih bilang, kalau Ustaz jangan dikolektif sih. Udah masing-masing aja belanjakan. Yang penting dipertanggungjawabkan. Nah ternyata di tahap ketiga ketemuan lagi saya panggil lagi tuh. Nah makanya dalam konteks ini kami sebagai pembina ya Pak ya. Kami sebagai pembina dalam konteks ini karena memang kami juga dibantu oleh Bapak Kepala Kemenag. Tolong Bang, setiap kali tahapan tolong edarkan, buat edaran seperti ini. Nah, seperti itu terus, begitu terus ya. Nah artinya kita nggak salahkan ketika ada permasalahan ini, ke depan sudah menjalankan ini sesuai dengan juknis, tidak ada hal potongan dalam konteks pemotongan, silakan dikelola oleh lembaga. Ya mungkin mungkin apakah ingin kolektif, ingin mudah belanjanya, disarankan ke koperasi. Ini kemungkinan ya. Juga ketahui kan memang kalau kita nggak tahu itu mah urusan forum gitu loh. Karena memang forum ini sebenarnya udah mitra, udah ormas lah sebetulnya, bukan mitra lagi. Jadi kalau dulu kan FKPK itu mitra, sekarang SK-nya beliau bukan dari kita. Harus diketahui juga nih. Jadi FKPK itu di-SK-kan oleh SK provinsi, pengurus FKPK provinsi. Kecuali kalau FPP, Forum Pondok Pesantren, itu masih mitra dengan kita. Nah kalau FKPK udah jadi ormas,
sehingga mereka berusaha untuk mengelola sendiri. Mungkin kalau masih ormet saya juga akan mencoba untuk mempressure ya, karena ini sudah di luar, karena mereka ormas, sehingga maaf mungkin temuan-temuan pun kayak partai politik juga sama kan, kemarin kayak ada Dewan Wengo, BOP pesantren, kami ya merem aja, silakan aja. Memang itu mereka juga di Juknis juga memang ada peluang untuk mengajukan pribadi, melalui lembaga, melalui ormas, melalui LSM, melalui apa saja, legislatif dan eksekutif. Jadi kalau pada dasarnya di kementerian memperbolehkan ya. Iya. Boleh saya minta tuh SK itu? SK apa? SK bahwa ada mengatakan boleh dari kementerian, dari pihak kedua. Di Juknis Pak. Juknis. Di Juknis ada. Ada Juknisnya nanti kita. Ada nanti saya ini kan ada. Juknisnya itu memang tahap pertama itu, tahap kedua itu masih boleh mengajukan langsung ke pusat. Bahkan pakai online itu bisa. Dan bahkan tidak melalui rekomendasi kita. Makanya tahap satu dua melalui rekomendasi enggak ada. Daerah ya, enggak ada. Ya, jadi bahkan SK pun kita melalui tadi itu, tidak melalui jenjang pusat, provinsi, kabupaten, enggak. Kami pun nggak ngusulin Pak, nggak usulan misalnya. Nah itu lepas itu alhamdulillah kemarin juga ketika ada Dirjen, ada BPK, karena memang Juknisnya itu ada peluang untuk mengajukan masing-masing, maka itu ada melalui ormas, ada melalui FKKT tadi, ada melalui dewan lah, legislatif, ada eksekutif. Kapan itu BPK turun? Kayak Pak Haji bilang. Kalau ke kami enggak, kalau kami Dirjen aja. Dirjen, enggak, kata tadi cepat kan Pak Haji bilang ada dari Dirjen sama BPK. Data mau audit ya kan? BPK, kalau BPK kemarin ke kota Pak. Kota doang. Berarti kita Tapi belum. karena memang Pak Mustabir ini sebagai sekretaris Pak provinsi, jadi mereka itu walaupun di kota tetap mereka akan dipanggil juga. Harus tahu Pak, jadi Pak Mustabir itu ketua KPK Kabupaten Bekasi, sekaligus mereka sebagai sekretaris provinsi. Pak Mustabirin. Mau ke mana? Mustabirin. Oh. Kenal kan? Enggak. Karena gini, kalau memang kalau di kota ada BPK turun, kenapa di kita nggak turun? Kan di Acak Pak. Oh. Di Acak. Itu enggak setiap daerah. Jadi kalau ada temuan dan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, temuan mereka datang. Nah kebetulan memang di sini sudah istilah Irjen kalau di sini Irjen, di Kota Bekasi BPK gitu. Karena di Kerawang di BPK baru bisa keuangan kan? Iya, keuangan. Oh. Berarti kalau beda dong, kalau izin kan waktu itu wajib kementerian kan? Betul itu Mas. Karena garis komando kita kalau BPK ini kan. Kalau kemarin kan laporannya yang ada di Kota Bekasi Pak. Kita nggak ada, berarti kita nggak pernah ada nih ya. Temuan BPK di. Untuk BPK nggak ada kita. Nggak ada semua, berarti kita bersih ya. Kota ada, kalau kota ada. Dan Pak Mustabir juga dipanggil karena mereka sebagai sekretaris provinsi. Gitu. Pak Mustabir lah katanya. Nah seperti itu Bang ya. Jadi mohon barangkali kemarin tuh kalau staf kalau itu boleh memang mereka itu sekaligus juga sebagai ketua FKPK Muara Gembong. Saya kenal namanya Pak Mari kan. Nah karena masih anak-anak seperti itu. Jadi harus